Seperti kejadian hari ini, setelah mendapatkan informasi atas penolakan dari salah satu perusahaan terbesar di negara ini membuat Aji terlihat sedikit lelah dengan semua ini. Bahkan ia sendiri merasa tak berdaya. Karena tiap kali ia ditanyakan oleh pihak perusahaan yang menginterviewnya tentang kenapa ia bisa resign dari Unilever, maka ia menjawab dengan jawaban yang biasa saja karena memang ia tidak cocok dengan aturan manajemen. Bahkan kadangkala Aji menjawab bahwa ia akan dimutasi ke kota yang jauh seperti Medan, atau bahkan Aji beralasan ingin dipindahkan ke function lain. Walaupun Aji tidak berterus terang bahwa terjadi pemutusan kontrak, namun pihak perusahaan yang kala itu melakukan proses interview ke Aji akan langsung mengetahui kondisi Aji. Bayangkan saja, kerja di perusahaan sekelas Unilever dengan masa probation 6 bulan dan tiba-tiba saja baru 4 bulan sudah resign. Apa coba alasannya kalau bukan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan, maka dari itu ia dikeluarkan. Yang jelas, Aji berusaha menjawab dengan baik tiap pertanyaan yang muncul saat proses tersebut. Akan tetapi saat tiba mengenai alasan Aji keluar dari Unilever, maka saat itu ia tak berdaya lagi. Makin lama Aji merasa sedikit putus asa untuk bekerja di perusahaan. Ingin rasanya ia tidak mencantumkan pengalamannya selama di Unilever. Namun ia takut jika di kemudian hari akan ketahuan bahwa ia pernah bekerja di Unilever, mungkin akan sama dengan hasil yang sebelumnya. Dan saat ini Aji sedang duduk berdua dengan Sinta, duduk berduaan di tepi pantai sambil menikmati soft drink. Sengaja Sinta mengajak Aji ke pantai hanya sekedar menghiburnya setelah mendengar penolakan lamaran kerja Aji untuk kesekian kalinya dari pihak perusahaan. Sebelumnya, Sinta mendapati keputusasaan di wajah Aji setelah menceritakan kejadian siang tadi. Walaupun Aji berusaha menutupinya, akan tetapi Sinta sangat mengerti dengan kondisi Aji. Sesekali Sinta menoleh ke samping melihat Aji yang sedang menatap pantai dengan tatapan kosong. Gadis itu tersenyum sesaat dan memberanikan diri untuk merangkul pundak Aji. "Ji, kata nyokap gua dulu kalau kita lagi sedih mending berteriak sekeras-kerasnya di pantai. Pasti sedihnya akan berkurang kok." Aji menoleh tanpa mencoba melepaskan rangkulan gadis itu. "Siapa juga yang lagi sedih sih?" tanya Aji mengergit. "Lu nggak bisa bohong sama gua, Ji. Yang jelas, lu saat ini lagi bersedih karena ditolak lagi sama perusahaan tempat lu melamar," kata Sinta mencoba tersenyum. Saat mata Aji menatap kedua mata Sinta, terlihat wajah Sinta yang memang disengaja bergerak makin mendekat ke wajah Aji. Saat berjarak beberapa senti, Aji mengalihkan wajahnya menatap ke depan. Again, kembali Sinta mendapatkan penolakan dari Aji. Lalu beberapa saat tersirat wajah kekecewaan di wajah Sinta, namun segera ia tersenyum kembali. Karena menurut Sinta saat ini ia harus bisa menghibur Aji. Karena biar bagaimana saat Aji bersedih, maka Sinta akan merasakan apa yang Aji rasakan saat itu. Iya, kenapa lu nggak nyoba melamar perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda dari sebelumnya, Ji?" tanya Sinta yang sudah kembali bersikap biasa. Sinta menatap wajah Aji sesaat lalu melempar senyuman hangat membuat Aji menarik nafasnya dalam-dalam. "Ji, kok gue jadi pengen sih?" Bukannya menjawab pertanyaan dari Aji, malah ia sendiri saat menatap Aji yang ingin rasanya. "Dasar," ujar Aji lalu kembali memalingkan wajahnya. Dibilangin habisnya." Ih, gumam Sinta membuat Aji geleng-geleng kepala. Aji tak habis pikir kenapa gadis itu kerap kali. "Bercanda kali, Ji," celetuk Sinta saat mendapati kerutan di kening Aji. "Iya, aku tahu kok," balas Aji tersenyum. "Nah gitu dong, jangan bersedih melulu kali, Ji." "Lagian siapa juga yang bersedih?" jawab Aji.
Elah belaga sok, kulu jadi gemes gua malu Ji, ujar Sinta sambil memencet hidung Aji. Pria itu terkejut sesaat, namun secepatnya ia menepis pelan lengan Sinta. Sakit tahu, ujar Aji yang sebenarnya tidak sakit, hanya saja ia tidak mau sikap Sinta makin menjadi-jadi. Makanya jangan belagak sok kuat tahu. Nah, Aji hanya menggelengkan kepalanya mendengar candaan Sinta yang jelas menurut Aji di mana Sinta telah berhasil menghiburnya walaupun sesaat. Karena Aji akan kembali merasakan kesakitan saat kembali ke rumah dan saat menatap Dea yang sudah tertidur di atas ranjangnya. Tiap malam, Aji akan merasakan hal itu saat menatap Dea yang sedang tertidur di atas ranjangnya. Dia telah gagal menepati janjinya kepada Mita, itulah yang selama ini menghantui. Tidak menyelamatkan Arfan saat itu, mungkin sekarang Aji masih bekerja sebagai seorang area sales manager di Unilever. Sebuah perusahaan yang memang diidam-idamkan oleh banyak orang untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Saat mendapati Aji kembali melamun, gadis itu menggeleng-gelengkan kepadanya. Hidup belum berakhir Ji, masih banyak perusahaan yang akan menghargai skill lu kok, gak usah bersedih gitu kali Ji. Aji tersadar dari lamunannya lalu menoleh ke gadis itu. Hampir saja, untung saja Aji langsung menggerakkan kepalanya ke belakang untuk menghindarinya. Kenapa lu nggak biarin aja Ji? Ada kata Sinta, membuat Aji mengernyit. Kak boleh tahu bukan muhrim. Hahaha, laga lu so alim, kata Sinta meledeknya. Akhirnya mereka terlibat obrolan santai sambil sesekali bercanda seperti biasanya. Banyak hal yang Sinta ceritakan mulai dari awal kenalnya dengan Reni sehingga mereka bisa bersahabat hingga saat ini. Mendengar nama Reni membuat jantung Aji berdetak kencang, namun secepatnya ia menepis pikirannya tentang Reni. Sebetulnya Sinta mengetahui perubahan raut wajah Aji, namun Sinta paham betul kebiasaan Aji di mana saat ia mencoba menyinggung tentang Reni, maka Aji akan segera mengalihkan pembicaraan itu dengan hal lain. Yang jelas, Sinta berpikir mungkin Aji malu jika bertemu dengan Reni, maka dari itu ia menghargai keputusan Aji dan saat bertemu dengan Reni pun Sinta tidak pernah sama sekali menyinggung tentang Aji. Bahkan kedekatannya dengan Aji tak pernah ia ceritakan ke Reni. Sinta tak mengerti kenapa Aji bersikap seperti itu kepada sahabatnya. Namun beberapa hari ini memang hubungan Reni dan Budi makin intim, ya minimal apa yang ia lihat saat mereka bertemu baik itu di kafe maupun saat Budi menjemput Reni di kampusnya. Tak sedikit pun terlihat kesedihan di wajah Reni lagi. Dari awal Sinta mengetahui bahwa Aji selalu menghindar jika ia bersikap manja maupun mencoba menggoda Aji. Bahkan Aji selalu terang-terangan mengatakan ketidakinginannya menjalin hubungan yang lebih dari sebuah sahabat.